saja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita bertemu lagi nih, Om Ibnu, Om Agus Salim di acara di kegiatan sharing-sharing ya komunitas pengguna Linux Kendari ya. Jadi kegiatan kita ini rutin ya, kita laksanakan tiap minggu dengan menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Dan saya sendiri ini mungkin yang ketiga kalinya ya saya ngisi di komunitas Linux. Dan untuk materi kali ini saya akan membawakan tentang ngoprek dasar Arduino ya. Jadi dasar ya, bukan yang advance ini. Kalau yang advance itu nanti bisa sama teman-teman yang lain yang lebih pakar di situ ya. Jadi agenda kita agenda kita di malam hari ini itu kita akan membahas tentang dasar-dasar Arduino ya. Kita akan membahas tentang dasar-dasar Arduino. Kemudian kita juga akan berkenalan dengan salah satu platform ya. Ada platform yang menurut saya cukup menarik untuk kita gunakan dalam melakukan pengembangan perangkat lunak di lingkungan IoT ya, atau di lingkungan microcontroller. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah dengar lah istilah Walkwi ya. Jadi ini Walkwi menurut saya tools yang cukup powerful ya. Jadi teman-teman yang belum memiliki. Halo, assalamualaikum Bang Hasnudin. Selamat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Prof. Ah, Masya Allah. Sorry, saya baru selesai sholat tarawih. iya 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 iya. Siap siap siap. Masya Allah. Ah, Oke. ya, jadi saya lanjutin ya, Pak Prof. Wah, masih Eko namaku, belum Iya iya. berubah. Iya iya. Fasil Fibli. Tapi Ya, tapi kan lanjut, lanjut. ya, tapi kan sedikit lagi tuh jadi Prof. Wah, Masya Allah. Pokoknya Ah, semua. Saya doakan juga Bung Kifli segera juga. iya iya Amin. iya 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 iya. Ah, jadi kita akan menggunakan salah satu tools ya yang namanya Walkwi ya. Jadi Walkwi ini menurut saya tools yang cukup powerful lah. Jadi sekarang saya lebih banyak ngoding di Walkwi ini sebelum kita ngoding ke perangkat real board-nya. Ya, jadi di sini saya sudah ada beberapa perangkat mikro ya. Bisa pakai ESP32, ESP8266, pakai Arduino. Nah, jadi simulator Walkwi ini kita bisa gunakan untuk mengembangkan project IoT ya. Kita gunakan untuk mengembangkan project IoT, bisa kita gunakan untuk mengembangkan perangkat lunak microcontroller ya. Dan source code-nya nanti itu bisa kita download ya. Jadi setelah kita buat simulasinya lewat Walkwi, source-nya kita bisa download, kemudian kita install langsung ke dalam board-nya gitu. Itu. Jadi saya mungkin bisa langsung demokan saja untuk penggunaan Walkwi ya. Uh, uh, jadi sudah bisa dilihat ya slide-nya teman-teman ya. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Zulkifli Said. Jadi saya dipercayakan untuk jadi pengurus klub untuk di periode kali ini. Ini mungkin teman-teman sudah pada kenal ya. Saya aktivitas itu ngajar ya. Kadang ngajar, kadang trainer, kadang juga jadi pemulung ya. Jadi apa gitu. Jadi serabutan lah pemulung barang-barang yang berharga ya. Pemulung ilmu ya. Kalau saya katakan seorang pemulung ilmu. Jadi semua ilmu-ilmu yang bermanfaat kita pelajari gitu. Jadi ini profil saya. Jadi saya ngajar di salah satu kampus swasta yang ada di Kota Kendari di STIMIK Catur Sakti. Kemudian untuk
sampingan saya kadang jadi sysadmin di beberapa perusahaan swasta, jadi programmer juga, kemudian kadang-kadang cyber security ya. Kemudian ini beberapa sertifikasi saya certified CompTIA Linux Plus, Security Plus, CNVP dan Pentest Plus ya. Dan sekarang sedang mengambil CompTIA CAISA Plus, Cyber Security Analyst. Jadi itu perkenalan singkat saja untuk profil saya. Kemudian ini apa namanya, kontaknya bisa nanti lewat WA, kita nanti saya share email atau nomor WA, kita bisa diskusi di situ ya terkait materi. Jadi saya langsung share saja untuk IoT platform yang akan kita gunakan ya. Jadi saya buka dulu sebentar. Saya buka dulu untuk Walkway-nya. Walkway. Nih, bentar. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Ya, kelihatan. Jadi kita akan menggunakan Walkway untuk pengembangan perangkat lunaknya itu ya. Jadi Walkway ini bisa kita gunakan juga untuk melakukan pengembangan perangkat lunak IoT ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa lihat tampilannya dia seperti ini ya. Jadi sangat banyak pilihan daripada board yang bisa kita gunakan untuk pengembangan project di Walkway ini. Jadi kalau kita lihat di sana mulai dari Arduino Uno, Arduino Mega ya, Arduino Nano, ESP32 dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa board yang tersedia untuk kita gunakan dalam melakukan pengembangan perangkat lunak berbasis microcontroller ya. Kemudian misalkan di sini saya ingin menggunakan Arduino Uno ya, di sini ini contohnya Arduino Uno. Jadi Walkway ini nanti dia dibagi menjadi 2 jendela. Jadi yang pertama jendela sebelah kiri ini kita gunakan untuk menuliskan coding ya. Di sini kita gunakan untuk menulis daripada instruksi atau baris program. Dan yang di sebelah kanan ini kita gunakan untuk melihat simulasi daripada coding yang telah kita buat di situ ya. Kemudian untuk komponennya sendiri ini ada tanda plus di sini. Jadi cukup banyak komponen yang bisa kita gunakan di sini ya. Cukup banyak komponen yang bisa kita gunakan. Misalkan untuk komponen-komponen dasar seperti LED ya, pass button, resistor. Kemudian ada 7 segmen, LCD display yang 16x2 ya. Ada juga yang LCD I2C. Kemudian switch ya, ada perangkat input ya, perangkat display, perangkat basic. Untuk inputnya sendiri ada switch ya, ada toggle button, potensio ya, ini jadi sangat banyak perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan di Walkway ini ya. Kemudian ini ada logic, ada gate not, ada gerbang not, gerbang N, gerbang OR, SOR dan lain sebagainya ya. Jadi kita akan mendemokan beberapa komponen di sini dan dalam proses codingnya itu nanti saya akan menggunakan bantuan dari ChatGPT. Jadi ChatGPT ini menurut saya cukup banyak membantulah kita di dalam coding ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot membaca manual ya, instruksi daripada penggunaan komponen. Kita bisa memerintahkan ChatGPT ini untuk membuat script ya. Kita bisa minta dia untuk tolong dong buatkan saya script untuk menjalankan misalkan sensor ultrasonik gitu. Jadi nanti codingnya tinggal kita simulasikan saja di dalam Walkway ini gitu.
Ah, oke, sudah ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung ya. Pak Febri, selamat malam Pak Febri. Malam, Pak. Di Zoom-nya tertulis jam 8 loh, Pak. Jam ini Pak, apa 19 WIB? Iya, tapi di Zoom-nya jam 8.00. Oh, itu ya. Ntar saya coba lihat lagi ya. Oke Pak Febri. Oke, saya lanjut ya. Ini. Jadi Lanjut, kita Pak. Lanjut. lanjut hajar ya. Jadi kita bisa manfaatkan chat GPT nih. Jadi chat GPT misalkan kita minta untuk tolong dong buatkan saya coding untuk nyalakan LED lah ya, misalkan seperti itu. Eh, Tolong, jadi kita bisa menggunakan dua bahasa di sini, entah itu kita pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris ya. Misalkan saya pakai bahasa Indonesia, buatkan saya program untuk menyalakan LED di Arduino. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti dia akan mengenerate coding ini ya. Dia generate coding dan codingnya itu nanti kita tinggal copy paste saja ke dalam ini, ke dalam Workwi. Nah, copy kode tinggal kita paste gitu. Jadi jadi di situ dia katakan kita bisa menggunakan pin LED 13 ya. Jadi kita ambil dulu komponennya. Kita panggil komponen LED-nya, LED tag seperti itu, kita hubungkan ke pin 13. Nah, ini kaki positifnya, kaki negatifnya kita hubungkan ke ground. Nah, ini biar gampang kita rubah warnanya lah, biar mudah proses identifikasinya kan. Nah, ini. Ini. Jadi sekarang kita tinggal klik start simulation. Nah, klik start simulation. Maka nanti dia akan menyalakan LED ini tiap nyala 1 detik, mati 1 detik. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menulis codingnya gitu. Jadi dengan bantuan chat GPT, proses dalam penulisan coding itu bisa dipercepat. Tapi dengan catatan ya kita harus tetap paham sintak-sintak dasarnya gitu loh. Kita harus tetap paham terkait penggunaan sintak-sintak dasar dari programming di Arduino gitu. Nah, jadi dengan Woku ini kita terbantukan, artinya teman-teman yang belum memiliki perangkatnya ya. Kalau sekarang jadi sekarang itu tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar microcontroller, nggak belajar robotik dan lain sebagainya karena kita bisa menggunakan simulator gitu. Jadi kita nggak perlu kita tidak harus punya alatnya dulu gitu untuk mulai belajar. Kita belajarnya bisa menggunakan simulator Woku ini. Dan salah satu kelebihan dari Wokwi ini nanti dia tersedia itu, ada tersedia jaringan WiFi yang bisa kita gunakan untuk terhubung ke jaringan internet gitu. Sehingga nanti kita bisa membuat aplikasi berbasis IoT gitu. Gitu. Tuh. Oke, sampai di sini silakan. Jadi kita pelan-pelan ya. Jadi kalau misalkan kita inilah materinya lebih santai ya, lebih ke sisi diskusi lah. Silakan Pak Febri. Selamat malam Pak Febri. Ada lagi Pak, siapa lagi yang baru bergabung ini? Ranto, Mas Ranto. Jadi misalkan ini contoh penggunaan untuk menyalakan suatu LED ya. Jadi bisa kita lihat di situ dia juga langsung memberikan keterangan gitu. Dia juga langsung memberikan keterangan daripada setiap baris perintahnya. Misalkan di sini dia kasih keterangan ini deklarasi PIN ya. Dia deklarasikan PIN di PIN 13. Kemudian dia lakukan inisialisasi PIN LED ini sebagai output. Terus di dalam fungsi void loop ini dia dia kasih keterangan. Jadi mudah untuk dipahami daripada setiap baris coding programnya itu. Nah, itu contoh dari penggunaan Arduino LED ya. Jadi kita cukup ini saja ini saya hapus dulu. Ini.
Misalkan, jadi kita tinggal cari saja komponennya. Nah, ini. Misalkan mau pakai pas button, nah, ini. Nah, misalkan mau pakai pas button, kemudian nanti kita tinggal lihat, kita tinggal minta sama ChatGPT, ChatGPT, buatkan saya program untuk misalkan apa ya? Misalkan untuk menyalakan LED dengan bantuan pas button ya itu. Nah, ini tadi saya hapus ya, seharusnya saya tambah saja tadi LED-nya gitu. Nah, ini kan ini sudah ada, saya tambah lagi misalkan komponen pas button. Nah, terus kita tinggal minta sama ChatGPT, tolong dong ChatGPT buatkan saya program untuk menyalakan LED dengan pas button ya, dengan bantuan pas button. Enter, ini langsung di-generate sama dia itu codingannya ini. Langsung di-generate sama dia codingannya. Jadi kita tinggal kopas ya, tinggal pindahkan. Tapi kita harus wiring dulu ini. Nih codingnya sudah ready. Jadi dia arahkan untuk pin 2, untuk pin button ini kita sambungkan ke pin 2. Sambungkan ke pin 2 dan untuk apa namanya? LED sudah cocok di pin 13. Jadi dia hanya minta untuk pas buttonnya itu dihubungkan ke pin 2. Nah ini. Jadi kalau kita lihat skematik daripada pas button, ini kan dia ada 4 kakinya kan? Ini ada 4 kaki pinnya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar gitu. Ada yang apa namanya? Ada yang kaki di sebelah kiri ya. Ini ada 11, 21, ada 11, 12 gitu. Ini. Biar mudahnya kita cek saja di Google gitu. Skematik pas button. Skematik pas button, nanti dia perlihatkan seperti apa skematiknya. Ya. Jadi kalau saya kita combine lah search engine dari Google dan kita combine ChatGPT ini, nanti kita akan dimudahkan lah dalam melakukan pengembangan software ya. Jadi ini misalkan ini kita hubungkan dulu ini, saya wiring dulu ini. Sebentar, saya lupa ini jalur pengkabelannya. Ini masuk ke pin 2. Kemudian untuk kaki satunya lagi kita hubungkan ke ground. Gini. Karena kan dia seperti saklar ya. Ketika ditekan tombolnya maka arus listrik mengalir gitu. Gitu. Gini. Ini. Aduh. Ini. Kita tinggal ganti warnanya. Jadi kalau saya masalah pewarnaan ini menurut saya cukup penting. Kenapa? Karena ini nanti memudahkan kita di dalam proses identifikasi. Misalkan kalau ternyata ada error gitu, entah itu dari sisi codingan atau dari sisi wiringnya itu. Jadi ketika ada coding ada yang bermasalah dari sisi wiringnya, kita mudah itu proses identifikasinya. Oh, di groundnya, berarti kita harus cari kabel yang warna hitam gitu. Ini memang hal sepele tapi menurut saya penting gitu loh. Menurut saya penting, kenapa? Karena ini nanti erat kaitannya dalam troubleshooting. Jadi memudahkan kita dalam melakukan troubleshooting. Nah, kita sudah buat ini. Jadi kalau kita baca isi codingannya ini, karena terus terang, kalau saya sendiri dalam melakukan coding, saya itu harus bergantung dengan search engine atau ChatGPT lah. Atau AI asisten atau search engine. Kenapa? Karena saya sendiri itu tidak pernah hafal coding itu. Saya tidak pernah hafal coding. Saya pahami.
Saya pahami isi codingannya, dan untuk masalah menghafal itu jangan kita menghafal, tapi kasih sama ChatGPT atau search engine itu untuk menghafal itu gitu. Tugas kita bukan buat menghafal, tapi tugas kita itu untuk memahami daripada setiap baris code-nya. Jadi kita bisa fokus ke sisi logiknya ya. Fokus ke sisi logiknya, ke proses bisnisnya ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita baca, ini tidak perlu saya jelaskan lagi sebenarnya, karena di setiap barisnya itu sudah disertakan deskripsi. Ini deklarasi pin dan LED kan. Pin LED-nya di 13, button pinnya di 2. Kemudian inisiasi kondisi awal dari pas button. Kondisi awal pas button itu 0, artinya mati dia, mati. Ketika ditekan pas buttonnya itu, maka nanti nilai 0 ini jadi 1. Ketika nilainya jadi 1, maka dia akan memerintahkan LED untuk nyala. Gini. Jadi seperti itu logiknya. Jadi selama dia masih mengirim signal 0, ya ini kan dia lagi ngirim signal 0 ini artinya. Ketika ditekan, maka button state ini nanti dia berubah jadi high ya, atau 1. Sehingga LED ini akan nyala. Kita coba langsung demo saja. Jalankan, ketika tekan, saya tekan, cuma enggak kelihatan ya. Tekan. Oh, sebentar. Ada ini, sepertinya wiringnya ini salah. Ada proses wiring yang salah ini sepertinya. Button pin 2, saya hapus dulu ini kabel-kabelnya. Button 1, button 2, button 1R. Ini coba masuk ke pin 2. Ini masuk ke ground. Ini. Jadi saya lupa juga, enggak begitu ingat ini jalur pengkabelannya. Oke, coba seperti ini. Tekan. Oke. Tapi di sini kita enggak tahu kondisi nanti ditekan lagi baru nyala. Ditekan. Kalau ditekan dia nyala terus. Kecuali ditekan lagi baru dia mati. Gini. Kira-kira teman-teman di mana nih studi kasusnya kalau begitu? Pas button ditekan, dia nyala, on terus, nanti ditekan lagi baru dia mati. Kira-kira kasusnya di mana kita bisa pakai seperti ini? Oke, kita sambil diskusi dong. Jadi saya senang itu bahas hal-hal yang sifatnya fundamental, itu senang saya. Contohnya di mana ini kira-kira? Kalau pas button, jadi selama ketika diklik satu kali, saya lihat dia mengunci, dia kunci state-nya sehingga LED nyala. Jadi ketika kita tekan lagi, jadi otomatis saklarnya itu lepas dan aliran listrik itu berhenti mengalir gitu. Jadi ini banyak sekali contoh implementasinya, misalkan untuk di untuk menaikkan kalau di mobil itu ada, kalau kita lagi pencucian mobil tuh dia tekan dia tekan alatnya itu biar naik ke atas itu. Jadi mobil naik ke atas. Baru ditekan lagi dia berhenti. Itu. Contohnya begitu ya. Apalagi namanya itu? Hidrolik. Itu. Ya. Tabe. Iya. Tabe, mohon maaf ini saudaraku, mohon izin ini sebelumnya. Ya. Bisa nggak yang barusan kita buat tadi itu? Ini enggak apa sih langsung potong, Di? Ya, enggak apa-apa, santai, kita diskusi. Maksudnya bisa nggak ini mungkin, karena saya melihat saudaraku ini kan pernah membuat yang hidroponik itu. Bisa nggak mungkin dikaitkan sedikit dengan rangkaian yang kita buat tadi dengan hidroponik, supaya mungkin
ada beberapa teman paham mengerti sedikit lah tentang hidroponik itu. Oh iya, wah, bukan basic lagi tuh berarti. Berarti bukan Ya, enti kalau ada yang kecil, intermediate. Boleh. Iya, boleh. Sebentar nanti saya jelaskan sebentar. Ada sesinya nanti. Ada sesi di akhir nanti saya demokan itu. oh ya, siap, siap, siap. Mohon Jadi ada beberapa proyek IoT yang saya buat itu pakai Walkway, oh pakai ya, siap, simulator Walkway itu. siap, 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 siap. Jadi saya codingnya di simulator Walkway sudah selesai simulasinya, saya tinggal pindahkan ke board. Jadi codingnya tidak berubah. Jadi apa yang kita lakukan di simulator Walkway ini sama dengan yang kita lakukan di real boardnya itu sama. Oh ya, oke, siap, siap, siap. Dan Oke. saya akan demokan itu. Jadi contohnya, contoh penggunaan simulator Walkway untuk membuat proyek IoT ya. Tapi kan ini kita materi yang fundamental ya, materi basic. Artinya kita bahas dari yang basic dulu karena kita teman-teman di sini ada yang masih belajar juga ya. Siap, 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 siap. Oke. Lanjut, saudara. Oke, siap saudara. Itu bahkan misalkan apa lagi nih? Ya boleh dong sambil kita diskusi silakan. Kita materinya santai ya sambil. Mungkin kayaknya bagus yang kayak seperti lampu itu lampu hijau. Lampu hijau. Bikin ini boleh. Tinggal kita tanya saja sama ChatGPT. Kita tinggal tanya saja sama ChatGPT. Hey ChatGPT, buatlah ini ngeri nih ChatGPT ini. Jadi kita sangat terbantu dengan ChatGPT ini. ChatGPT tolong buatkan saya program untuk apa kira-kira? Buatkan saya program untuk mendeteksi ketinggian air ya. Ketinggian air dengan sensor ultrasonik. Dengan 3 kondisi, yaitu kondisi aman, kondisi Siaga. itu di akhir. Oh gini saja, saudaraku bagaimana menyalakan 3 lampu LED gitu secara berurutan. 3 lampu LED. Oke. Kondisi aman dan kondisi waspada sajalah, dua kondisi saja paling enak. Kalau oke. 3 kondisi, malah dia bikin 3 kondisi. Saya tulis 2 kondisi. 3 kondisi ya. Wih, jadi jebret, langsung keluar semua. Terus terang saya enggak hafal ini codingannya nih, enggak hafal saya. Ini kondisi aman. Ini langsung dibuat dengan anunya. Apa namanya? Ini. Jadi justru saya lihat ini ChatGPT dia koreksi. Dia koreksi maksud dari statement saya. Di statement saya ini saya bilang kondisi aman dan kondisi waspada. Ini kan seharusnya saya saya jabarkan secara detail kan. Kalau 3 kondisi di situ saya sebutkan, artinya kan seharusnya saya tulis kondisi aman dan kondisi apa dan kondisi waspada. Tapi sama si ChatGPT ternyata dia koreksi itu. Kondisi aman, kondisi waspada, kondisi bahaya. Wah ini artinya ada salah satu statement yang saya tidak sebutkan secara jelas di situ, dia koreksi itu. Ini. Jadi sekarang kita tinggal copy saja ini. Sekarang kita tinggal copy kodenya, tinggal kita paste. Tinggal kita paste di situ. Kemudian kita tinggal menyesuaikan. Jadi justru kita malah yang menyesuaikan dengan ChatGPT ini. ChatGPT bilang begini, jadi kita cukup menyesuaikan daripada coding yang disediakan oleh si ChatGPT. Atau mungkin kalau di ChatGPT itu dia salah menghasilkan suatu logic atau baris coding, kita bisa koreksi dia gitu. Tapi sejauh ini saya lihat masih cukup logis lah logik yang dia hasilkan kan. Artinya sekarang kita tinggal
panggil saja untuk ininya serial monitor. Nah, ini. Jadi di serial monitor kita tinggal cari apa namanya ultrasonic ya, sensor ultrasonic HCSR04. Nah ini. Jadi ini dia butuh tegangan 5 volt di sini, jebret, GND, ground, jebret, trigger masuk ke pin 9, jebret, echo masuk ke pin 10. Jebret, sudah. Ini biar mudah membedakannya, kita kasih warna kuning sajalah di sini. Gini. Sudah. Sekarang kita tinggal running. Jadi proses coding dimudahkan. Nih. Sekarang kondisi aman gitu. Langsung keluar di hasilnya kondisi aman. Jadi apa namanya? Jadi sensor ultrasonik ini dia maksimal jangkauannya itu sampai ini ya, apa namanya? 400 cm. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat kalau dia lebih besar dari sama dengan 30, ini kondisi aman ya. Jadi 15 lebih besar sama dengan 15 dan distance itu kurang dari 30, dia kondisi waspada. Jadi coba kita mainkan nilainya. Artinya kalau saya turunkan ini nilai sensornya, masih kondisi aman di sini, masih kondisi aman. Tapi ketika dia semakin dekat, semakin ya ini sudah kondisi waspada. Artinya air itu sudah mendekati si sensornya ini, sudah mendekati sensor ultrasoniknya itu, sehingga kalau kita naikkan lagi nilainya nanti dia akan berubah. Ini kalau di sini masih aman dia, artinya airnya masih jauh lah dari ultrasoniknya itu kan. Naik, kondisi aman, bahaya, sekarang masuk di bahaya, jaraknya sudah 6 cm nih, jadi dia masuk ke sini. Jadi jaraknya sudah 6 cm dari sensor ultrasonik. Jadi di mana penerapannya? Jadi penerapannya misalkan kalau di smart hidroponik tadi yang disampaikan sama Bang Eko, contohnya itu untuk mengukur ketinggian air. Karena kan kalau di hidroponik itu kan kita butuh sirkulasi air ya. Jadi dia ngisi air terus itu. Dia ngisi air terus itu di dalam tandon. Nah, si fungsi ultrasonik ini dia berguna untuk mengukur ketinggian atau volume airnya itu. Ketika volume airnya itu semakin tinggi, maka dia akan mengirim notifikasi bahwa air sudah full misalkan, atau dia akan meng-off-kan secara otomatis daripada mesin pompanya itu. Nah, gitu dia. Request lagi nih, kira-kira komponen apa ini? Biar kita tes juga sama ChatGPT kan. Kita tes kecerdasannya si ChatGPT ini. Kita request kira-kira sensor apa ini? Bisa enggak dia carikan itu untuk penggunaan sensor atau aktuatornya itu? Saya mau nanya ini. Ya, silakan. Bisa mungkin diganti anunya, di jaraknya itu yang if distance sama dengan 30 mungkin, di. Ya, Misalnya bisa. bisa ganti 100 begitu. Bisa. Jadi kan ini kan kita tinggal rubah-rubah saja variabelnya, nilainya. Oh iya. Siap. Tinggal kita rubah, artinya kita tinggal sesuaikan dengan kasusnya kita di lapangan gitu loh. Ya. Tapi dengan catatan ya kita harus tahu kapasitas sensornya kita. Kalau kapasitas sensornya kita itu 400 cm ya kita perkirakan itu mana batas amannya, mana batas waspadanya, dan mana batas bahayanya gitu. Siap. Ya. Oke, jadi silakan. Jadi kita lebih santai lah, kita diskusi kan. Nih. Jadi kalau menurut saya itu tidak ada yang menggantikan apa namanya? Ini sering saya dengar ini, wah ChatGPT akan menggantikan Google. Wah, ini terlalu apa? Berlebihan lah statementnya. Jadi kalau menurut saya itu saling melengkapi malah. Kalau ada beberapa referensi yang kita
temukan di dalam ChatGPT, ya mau nggak mau kita harus pakai set engine, tetap kembali lagi menggunakan set engine. Jadi beda ya, kalau menurut saya itu beda. AI assistant dengan set engine beda tuh. Dan AI assistant dan set engine itu menurut saya saling bergantungan lah, saling membutuhkan satu sama lain. Misalkan apa lagi di situ. Jadi kita bisa cari komponennya di sini, terus kita minta sama si ChatGPT untuk ini jumlah pinnya terlalu banyak nih. Kalau yang LCD 16x2 yang kita cari yang pakai modul I2C. Ini yang pakai modul I2C. Biar kita wiringnya cukup pakai 4 kabel saja. Ini. Sekarang kita tinggal minta sama si ChatGPT. ChatGPT, tolong buatkan coding untuk penggunaan penggunaan LCD 16x2 itu. Tinggal tulis di sini. ChatGPT. Nggak usah tulis ChatGPT-nya. Tolong buat, nggak usah pakai tolong. Buatkan saya itu. Buatkan sebuah perintah untuk menggunakan perintah penggunaan LCD I2C 16x2. Jadi dia butuh library ini. Dia perlihatkan ini. Ground masuk ground, VCC masuk 5 volt, SDA masuk pin A4, SCL masuk pin A5. Terus import deklarasi objeknya, ya liquid crystal display. Jadi kita tunggu saja coding lengkapnya ini. Kita tunggu coding lengkapnya, tinggal kita pindahkan. Ini. Jadi kalau begini kan, misalkan begini, ini contoh proyek yang kita buat tadi. Ini contoh proyek yang kita buat kan, artinya kalau kita mau lihat nilainya, kita harus sambungkan ke komputer, betul tidak? Karena kita monitoringnya lewat serial monitor. Kalau lewat serial monitor kan artinya kita hubungkan mikronya ini pakai USB ke perangkat komputernya kita. Terus kita tinggal cek di baud rate berapa, di baud rate 9600. Ya, kan enggak mungkin seperti itu kan. Misalkan kalau perangkatnya ini kita mungkin sudah terpasang di lokasi tertentu lah. Mau dimonitoring nilainya, kan enggak mungkin kita harus bawa laptop lagi, kita colok lagi USB-nya, kemudian kita lihat nilai dari sensornya, kan enggak mungkin. Nah, itulah kita butuh yang namanya modul I2C, modul LCD. Jadi kita bisa lihat langsung di mikronya itu nilainya gitu. Jadi kita bisa langsung lihat di mikro untuk nilainya itu kan. Kita tinggal ikuti saja petunjuk dari petuahnya si ChatGPT ini. GND masuk GND kan. GND masuk GND. VCC masuk 5 volt. VCC masuk 5 volt. Terus apa lagi? Oh, ini terhapus. Ini masuk 5 volt juga dia ini. Masuk 5 volt, kemudian SDA tadi masuk di pin A4. SDA masuk A4, SCL masuk pin A5. Ini SCL. SCL masuk pin A5. Sekarang kita tinggal copy kode, terus kita tinggal refaktor saja di sini. Ini tinggal kita sesuaikan dengan coding yang sudah jalan untuk ditampilkan nilainya ke dalam LCD I2C ini. Jadi kita tinggal paste saja. Ini jadi kita butuh library ini, kita tinggal cut di sini. Kemudian kita butuh untuk mengenali alamat dari LCD I2C-nya itu. Kemudian yang berikutnya kita tinggal masukkan ini ke dalam void setup.
Di sini LCD init. Kemudian kita tinggal, oh sudah tidak ada. Jadi sekarang kita tinggal masukkan nilainya ke sini. Ini. Jadi kita tinggal masukkan nilainya ke sini. Jadi tidak perlu pakai serial monitor lagi. Kita bisa monitoring nilainya langsung menampilkan langsung di LCD 16x2. Perintah menampilkan statement di LCD 16x2. Di sini saya lihat kosong ini void loop. Kita bisa lihat cara menampilkan pesannya kan. Ini. Ini kita ambil ini. Kita LCD print. Di sini kita tinggal pindahkan sini. LCD set kursor 0,0. Ini kita masukkan ke sini. Di sini tadi apa? Kondisi aman ya. Ini hapus ini. Ini hapus. Ini hapus LCD set kursor 0, kondisi aman. Kemudian di sini itu kondisi waspada. Waspada. Terus di sini itu kondisi apa namanya? Kondisi bahaya. Ini kelupaan tanda kutip duanya ini. Ini tanda kutip 2. Ini. Kita tes start simulation. Langsung masuk nilainya di sini. Langsung masuk. Jadi kita tidak perlu lagi pakai laptop gitu. Kita tidak perlu colok laptop ke mikronya untuk mengetahui nilai sensor. Jadi langsung saja pakai LCD display untuk menampilkan nilainya. Ini bisa lagi dengan nilai distance-nya. Dengan nilai ini nilai distance tinggal kita panggil lagi ke dalam sini. Ini kalau kita tarik kondisi aman ya ini. Ini kondisi ini kok bisa kondisi aman ya ini. Kondisi aman, kondisi bahaya. Ini enggak perlu ini. Ini hapus. Ini saya stop dulu, saya running kembali. Kondisi aman. Kita dekatkan terus. Masih aman, terus masih aman. Waspada ini. Masuk 17 cm waspada. Terus turun lagi bahaya itu. Jadi biar enak, ini agak mepet lah dia, jarak agak mepet lah kalau menurut saya jarak antara interval nilai dari kondisi waspada ke kondisi bahaya ini menurut saya agak dekat jaraknya. Jadi kita bisa custom nantilah nilainya. Biar mungkin dia di tengah-tengah lah. Untuk kondisi waspadanya itu mungkin bisa di tengah. Kalau kondisi bahayanya mungkin bisa di sepertiga dari jarak ininya ya, distance-nya. Oke. Jadi dengan pemanfaatan AI Assistant ya, jadi dengan pemanfaatan AI Assistant ini dalam pengembangan perangkat lunak, jadi proses logiknya itu kita bisa dipercepat gitu loh. Kita bisa coding dengan lebih cepat lagi dengan bantuan ChatGPT ini. Oke, silakan teman-teman bertanya.
Jadi nanti sebentar saya demo ya terkait penggunaan ChatGPT, ChatGPT terus ini. Penggunaan Walkwi untuk kita gunakan untuk membuat simulator IoT ya. Jadi kita bisa buat project IoT itu dengan bantuan Walkwi tanpa menggunakan real board-nya. Jadi nanti kita tinggal coding dari Walkwi, kemudian nanti mikro ya. Bang, apakah bisa dipakai buat bikin simulasi RFID, absen masuk dan keluar? Bisa. Soalnya bisa, Pak. Kalau komponennya ada RFID ya. Coba kita lihat dulu. Kita lihat. Oh, sebentar, salah screen sebentar. Di sini ya. Jadi ada pertanyaan, Bang, bisakah untuk mesin absennya? Kita cari modul RFID-nya. Modul RFID. Kayaknya bukan RFID namanya dia. Sebentar, kita coba cari dulu. RFID. DHT, peer motion, buzzer, Walkwi logo, micro SD. Ini tidak ada ini. Sepertinya RFID tidak ada, atau mungkin ada nama lain, mungkin ada yang tahu, mungkin nama apa namanya, LED bar graph, slide switch, deep switch, IR receiver, IR remote, rotary encoder, keypad, potensio, HCSR 04. Jadi begini. Jadi tidak ada sensornya, tapi yang jelas kalau proses pengiriman datanya itu nanti pakai internet, bisa pakai Walkwi bisa. Jadi mau saya demokan itu sekarang. Jadi saya ada beberapa project IoT yang saya kembangkan dengan bantuan Walkwi ini. Jadi saya coba cari dulu ya. Jadi saya coba cari dulu source code-nya. Jadi kalau ingin lebih mendalaminya nanti bisa ikut pelatihannya. Jadi saya pernah buat pelatihannya, nanti teman-teman bisa ikut di sana untuk belajar bagaimana membuat project IoT dengan bantuan Walkwi ini. Jadi di project IoT-nya memang internet ya, menggunakan bantuan internet untuk proses monitoring dan controllingnya itu. Jadi saya coba cari dulu contoh projectnya yang sudah saya buat. Tapi saya mau tanya, Iya. yang program Boku itu bisakah dia dihubungkan dengan server begitu? Iya bisa, ya itu yang saya maksud. Bisa connect internet, bisa ngirim data, macam-macam. Oh ya. Itu yang mau saya demokan jadi. Ya. Jadi protokol komunikasinya tergantung dari sisi servernya dia pakai apa. Kalau protokol komunikasinya dia pakai misalkan HTTP ya. Ini. Saya coba cari dulu ya. Ya. Tapi ya sambil saya mencari saya tanya-tanya sedikit. Iya. Kalau seperti apa kayak kan biasa kita dengar itu ada yang pakai MQTT atau bagaimana itu biasanya yang berdasarkan pengalaman kita begitu. Kalau yang pakai protokol MQTT itu jadi kalau selama saya pakai Walkwi ini sejauh ini dia masih pakai protokol HTTP client ya. Jadi proses pengiriman datanya pakai HTTP client. Tapi kalau yang MQTT itu biasa pakai PubSub client. Kita cari di library manajernya dulu kalau ada gitu loh. Oh ya, siap. Ini ada, artinya dia mendukung ini untuk komunikasi melalui protokol MQTT itu. Oh ya, oke. Siap. Tapi di pelatihan yang saya buat itu dia pakai HTTP client komunikasinya. Siap, oke ya. Saya juga baru tahu bisa connect dengan server itu Walkwi. Bisa. Ini. Makanya mau saya tunjukkan itu. Ini sudah ada contoh skrip saya buat. Oke, boleh. Jadi saya langsung copy paste saja ya biar cepat ya. Ini saya ganti dulu.
Jadi namanya di sini itu Walkway Guest, ya, Walkway Guest. Jadi ada WiFi disediakan di ini. Terus library-nya tinggal kita ganti. Library-nya pakai HTTP client. Terus kemudian untuk modul WiFi-nya pakai WiFi. Ini begini saja. Ini. Saya bikin dulu ya cepat. Ini saya menyesuaikan dulu ini. Ini saya clear dulu. Saya bikin cepat dulu untuk oh ini harus ganti boardnya nih. Nggak bisa. Sebentar saya karena di sini Arduino. Kita harus keluar dulu. Kita harus keluar dulu. Ini karena kita pakai ESP32. Ini. Saya langsung new project saja ESP32. Saya langsung paste scriptnya. Di sini saya buat project untuk ngontrol LED dan ngirim nilai dari ini ultrasonic. Jadi kalau saya sarankan teman-teman ikutlah nanti yang pengen belajar tentang IoT nanti bisa ikut kelas ya, kelas. Jadi saya buat kelas intensif itu. Jadi memang betul-betul saya tuntun itu sampai bisa bikin proyeknya itu. Jadi di sini saya demokan saja dulu terkait penggunaannya itu ya. Trik pin masuk di pin D2. Ini. Maaf, ketukar. Ini. Trik pin masuk di D5. Echo pin masuk di pin 2 ini. Ini, gini. Saya coba langsung jalan. Jadi saya begini. Jadi saya pakai WiFi untuk terhubung ke internet kan. Jadi di Walkway ini disediakan itu. Disediakan WiFi di dalam Walkway ini disediakan ada WiFi-nya di situ bisa kita pakai untuk menghubungkan si mikro ini ke internet. Nah, ketika dia sudah terhubung itu, Bang,